Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajma'in wa ila jami'i ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wash syuhada'i was sahabati wat tabi'in wal ulama'il amilina wal musannifin al mukhlisin wa jami'il malaikatil muqarrabin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila sadatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa Talhah wa Sa'd wa Sa'id wa Abdurrahman ibn al-Auf wa Abi Ubaidah 'Amir ibn Jarrah wa Zubair ibn al-Awwam wa usulihim wa furu'ihim syai'un lillahi lahum. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أربعة الأئمة المجتهدين ومقلديهم في الدين والعلماء والفقهاء والمحدثين والمفسرين والقراء وجميع أولياء الله تعالى في مشارق الأرض إلى مغاربها في برها وبحرها من يمينها إلى شمالها من لدن آدم إلى يومنا هذا، خصوصا سلطان الأولياء الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني وشرف هداية الله شيء لله لنا ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا خصوصا مشايخنا في هذه الولاية ولمؤلف هذا الكتاب السيد محمد بن علوي المالكي الحسني هذا الشيخ محمد حسن يوسف شيخ في ساري ولآبائنا ولأطفالنا وأزواجنا ولجميع المسلمين والمسلمات وخصوصا لأرواح أهل القبور الذين حاضرون في هذا المجلس ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولمن أساء إلينا ولمن أحسن إلينا شيء لله لنا ولهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي ولجميع المسلمين والمسلمات آمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد
wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, yang kami muliakan, yang kami hormati para alim, para sepuh, para kiai, para nyai, para ustadz, ustadzah, guru-guru kita semua yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kami muliakan, yang kami hormati jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Nurul Mubin Gombak, Suson, sederek kula Kang Ustaz Tajudin, Kang Iwan dan kawan-kawan, sahabat semua, Bapak Ibu hadirin yang hadir di majelis ini, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mengawali kuliah subuh pagi hari ini, marilah kita senantiasa mengucapkan syukur. Alhamdulillah ya Bu. Syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmatnya, nikmat iman dan Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita masih diperkenankan untuk hadir di majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita niatkan, yang sudah kita lakukan dan sedang kita lakukan di pagi hari ini mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, sahabatnya, dan kita sebagai umatnya. Semoga kelak mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Pengen buatan angsal syafaat, Bu? Pengen? Nah, cari Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula ada di dalam Al-Qur'an gitu ya, disebutkan bahwa umat Kanjeng Nabi niku, Bapak Ibu sekalian, umat Kanjeng Nabi niku kelak teng akhirat niku terbagi menjadi 3 kelompok. Nah, 3 kelompok. Siapa saja mereka? Pertama, as-sabiquna bil khair, orang-orang yang bersegera. Nah, bersegera dalam melakukan kebaikan gitu ya, kebaikan, amal soleh. Misalnya datang waktu sholat, ya langsung sholat. Datang panggilan untuk bersedekah misalnya, maka dia bersegera, tidak menunda-nunda kebaikan. Nah, ini as-sabiquna bil khair. Nah, mereka ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yadkhulunal jannata bighairi hisab. Nah, orang-orang ini masuk surganya tanpa hisab, kata Rasulullah. Loh, kira-kira golongan kula bagian sing niki mboten niki, Bu? Lah beli pede ya. As-sabiquna bil khairat. Ya wis, hari mboten pede sing bagian pertama, masih wonten bagian sing nomor kali. Sinten niku al-muqtasid, kata Al-Qur'an. Siapa al-muqtasid? Al-muqtasid adalah orang-orang yang seimbang antara kebaikan dan keburukannya gitu. Dia melakukan banyak amal soleh, tapi kadang juga masih suka berbuat dosa gitu. Nah, niki melebet surga mboten niki? Melebet.
Nah, kula termasuk mboten niki. Bener sih Bu, kepedean ya. Sing mau mboten pede kin kepedean. Nah, kelompok niki jare para ulama, jare Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan oleh sahabat Ibnu Abbas, mereka al-muqtasid, orang-orang yang ya pertengahan, imbang-imbang. Ini yadkhulunal jannata birahmatillah. Mereka bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala sebab rahmat Allah gitu. Ya kabeh ga sebab rahmat Allah melebet surga niku. Nah, tiang-tiang sing mekaten le kelompok kedua ditegaskan masuk surga juga tapi birahmatillah. Nah, lantaran rahmatnya Gusti Allah gitu. Oh, ampunane Gusti Allah. Nah, lamun kula mboten melebet sing bagian kedua, masih wonten niki bagian terakhir niki Bu. Kelompok terakhirnya, kelompok pertama tidak masuk, kelompok kedua tidak masuk. Masih ada kesempatan di kelompok ketiga. Siapa mereka? Mereka adalah zalimun li nafsi. Orang-orang yang banyak menzalimi diri sendiri, artinya banyak berbuat maksiat. Kalau ditimbang tuh amalnya lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya. Lah niki melebet surga mboten niki? Bu. Ibu-ibu kudu sering ditakoni, lamun beli ditakoni kok ngobrol atau ngantuk. Jadi kudu sering ditakoni. Masih melebet pripun carae? Nah, menurut para ulama niki le ayate wonten niki ku. Iki kelompok sing ketiga justru disebut lebih dulu. Minhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairat. Nah, kelompok yang ketiga yang paling jelek ini disebut pertama kali oleh Al-Qur'an. Nah, menurut isyarat para ulama ini berarti tandanya kelompok yang terakhir ini yang paling banyak dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Loh, berarti luwih kathah le kelompok sing zalimun li nafsi. Ya kaya golon kula aja-aja mlebete mene konon. Nah, tapi niki juga bisa masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa caranya? Kata sahabat Ibnu Abbas, yadkhulunal jannata bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. No, kelompok sing ketiga le angsal rahmati Gusti Allah angsal, tapi lewat perantara syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, makanya kita dianjurkan memperbanyak sholawat, mengikuti sunnah-sunnahnya Rasulullah gitu. Supaya apa? Supaya kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ya niku jare para ulama watire ka melebeten ning kelompok ketiga. Nah, kelompok ketiga angsal rahmate lewat perantara syafaate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Nabi Muhammad wa barik alaih. Terus lanjutannya wa ala alih ya Bu ya, keluargae diikutaken keluarga Kanjeng Nabi loh. Saya mokoten Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih wa ala alih. Nah, ditambahi setitik. Sebab Kanjeng Nabi ku seneng jalamun keluargae melu disebut niku seneng. Nah, niku keterangannya saking Imam Al-Haddad. Beliau mengatakan lamun Kanjeng Nabi, lamun wonten tiang nyebut nama Kanjeng Nabi terus kula sholawat kan sallallahu alaihi misalnya. Nah, ditambahi sedikit sallallahu alaihi wa ala alih. Nah, niku Kanjeng Nabi seneng bungah pisan. Lamun keluargai dimeluaken teng sholawat niku. Nah, gawe seneng Kanjeng Nabi. Loh, makanya dianjurkan, meskipun kalau enggak juga enggak apa-apa, tapi
Kalau diikutkan itu lebih baik. Jadi sallallahu alaihi wa ala alihi. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sering dongaaken tiang sing sampun meninggal mboten, Bu? Sering temenan atau sering ngaku bae? Temenan ya, Bu. Jangan sampai lupa sama orang yang sudah meninggal. Harus sering didoakan. No, apa maningkin Ramadane berapa hari lagi, Bu? 27, 28. Sekarang tanggal 27 ya? 27, 28, 29. Nah, kalau 29 ya berarti 3 hari lagi. Kalau 30 genap berarti 4 hari sama hari ini ya. Sudah mau lebaran. Biasanya ngembang ya Bu ya, ngembang mendoakan tradisinya. Nah, tapi tidak cukup sampai di situ gitu. Mendoakan itu harus setiap saat. Kenapa begitu? Sebab jari Imam Al-Haddad niku, nah niki dawuhe Kanjeng Nabi. Laulal ahya la halakatil amwat. Lamun bukan karena doanya orang yang masih hidup gitu ya. Jika tanpa doa dari orang yang masih hidup, maka celakalah orang yang sudah meninggal itu. Maka binasalah orang yang sudah meninggal itu. Bakale sengsara keluarga kula, sedulure kula sing sampun meninggal, lamun boten didoaken deng wong sing masih urip. Melas, Bu. Melas. Mereka sangat menunggu-nunggu gitu ya, menunggu-nunggu doa dari kita, permohonan ampun dari kita, meskipun hanya sekedar Assalamualaikum ya ahlal kubur, kalau lewat kuburan tuh. Nah, itu luar biasa. Doanya luar biasa untuk si mayit ahli kuburnya. No, Bapak Ibu pengen boten lamun wis meninggal kok didoakan deng wong pirang-pirang. Pengennya, Bu. Nah, syaratnya lo kulae jangan sampai lupa sama orang yang sudah meninggal saat ini. Jari Imam Al-Haddad, waman nasia nusia. Lamun kula waktu masih uripe sering klalen ning wong sing wis ninggal. Beli pernah ndongak nang misalnya, atau ndongak nange raya bae lamun ngembang ya. Ngembang seminggu sepisan boten, jadi ngembangnya setahun sepisan. Kelingane lo waktu kun bae, berarti dia lupa, banyak lupa. Nah, lamun kula sering lupa ndongak nang wong sing wis meninggal, maka kelak nanti ketika kita meninggal, kita akan dilupakan oleh keluarga kita yang masih hidup. Loh, mokoten je bakale loh. Nah, makanya jangan sampai lupa. Mumpung kita masih hidup, harus sering-sering mendoakan orang yang sudah meninggal. Supaya apa? Supaya kelak kalau nanti kita meninggal, ini orang-orang yang masih hidup, sedulur, batur, tetangga, wong tua, anak-anak, iku lo sering dongak enang, boten klalen, sebab bengene kulagan sering dongak enang wong sampun meninggal gitu. Lo paham boten, Bu? Nah, maka jangan sampai lupa. Doakan, meskipun doanya tidak harus bahasa Arab, je Kang, je kula boten apal je doae. Ya beli perlu bahasa Arab. Dongak nang mawon, ya Allah ampunilah dosa-dosa orang tuaku yang sudah meninggal, anak-anak, sedulur, tanggai kula je. Dongak nang ya Allah, semoga tanggai kula lo angsal rahmat. Nah, begitu juga nggak apa-apa. Tidak harus Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' madkhalahum. Nah, tidak harus seperti itu. Doakan nganggo bahasa Cirebon ya angsal. Nah, sebab meketen jar Sayyid Muhammad umat Kanjeng Nabi. Nah,
Niki hadis menyebutkan satu hadis, tadkhulu quburuha bidzunubin kal jibal. Ada umatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam kubur membawa dosa-dosa sebesar gunung. Ya, berarti gede pisan ya Bu ya, dosanya kathah pisan. Tadkhulu quburuha bidzunubin kal jibal wa takhruju minal qubur bila dzunubin. Tapi hebatnya, anehnya umatnya Rasulullah, meskipun dia masuk ke alam kubur dengan membawa banyak dosa, bisa jadi dia itu nanti ketika dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari alam kubur, itu dosanya sudah terhapuskan semua, tanpa dosa sedikit pun, kata Rasulullah. Kok bisa begitu? Oh iya bisa. Kenapa? Mumakhisatun bistighfaril mu'minin. Sebab si mayit ini meskipun dia banyak dosa ketika masuk kubur, bisa saja dia itu ketika dibangkitkan bersih dosanya. Karena apa? Karena didoakan oleh orang yang masih hidup, banyak dimohonkan ampun kepada Allah gitu. Allahumma gfir li fulan misalnya ya, Allahumma gfir siapa gitu. Nah, ya Allah ampunilah orang tua saya, anak-anak saya, sedulure kula, tetangga kula sing sampun meninggal. Loh, niku sebabnya. Nah, niku istimewae umate Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maka jangan sampai lupa. Ini pesan pertama pagi ini Bapak Ibu sekalian. Jangan melupakan orang yang sudah meninggal, doakan selalu. Lewat kuburan, doakan assalamualaikum ya ahlal kubur. Cukup mekoten kan. Manfaat pisan niku. Manfaat. Wonten kisah mekaten. Imam Al-Haddad menjelaskan satu kisah di salah satu kitabnya. Suatu ketika itu ada orang yang sudah meninggal. Nah, itu bertemu dengan orang yang masih hidup dalam mimpi gitu ya, dalam mimpi. Jadi misalnya orang masih hidupnya ini bermimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal. Lalu bertanyalah orang yang masih hidup ini, wahai fulan, bagaimana kondisimu di sana gitu. Nah, lalu dijawab oleh si mayit ini, orang yang sudah meninggal ini. Dia bercerita, wahai temanku, pada suatu hari datang malaikat gitu. Datang malaikat menemuiku membawa bola api segede gunung. Wah. Bola api ini akan ditimpakan kepadaku. Wah, kira-kira bakalnya dari apa loh Bu? Geseng rumpeng ya Bu ya? Kenang genis titik bae panase, waduh, lagian api sebesar gunung, bola api sebesar gunung, lamun ditimpakan kok jeku lagi bakale lara pisan lah. Namun tiba-tiba bola api itu menghilang. Bola api yang dibawa malaikat itu menghilang. Sebab apa aja? Sebab ternyata ada orang berdoa, si fulan itu ngomong, Allahummarham fulan, ya Allah rahmatilah si mayit ini gitu ya, disebut misalnya namanya Ahmad lah gitu ya, ya Allah rahmatilah Bapak Ahmad yang sudah meninggal, ya Allah ampunilah dosa-dosanya. Nah itu ternyata bisa memadamkan api yang besar itu gitu di alam kuburnya. Loh, meskipun hanya Allahummarham, misalnya siapa, Allahummarham Pak Karijo misalnya, wonten boten tentang riki bapak-bapak nih. Nah itu bisa bermanfaat untuk mayit. Maka jangan sampai melupakan doa untuk mayit. Sallu ala Nabi Muhammad. Masih terawih ya Bu ya? Masih. Lamun sederenge terawih Kak, sholat ba'diyah isya mboten? Sholat mboten, sholat ya, wonten sing sholat wonten sing mboten iki. Sholat temenan. Asalnya apa sholat? Asalnya apa?
Ambil apa aja? Bu, ambil apa sholat ba'diyah isyaku? Ya jangan ikuti sunai Kanjeng Nabi kan konon gampangnya Bu ya. Konon baik gampangnya jawab lho. Nggih niku sunnah ba'diyah isya niku sae pisan. Jangan sampai ditinggal. Jangan sampai kebalik. Sholat tarawih semangat, ba'diyah isya mboten semangat. Nah, sebab kula masih ningali tiang sing mboten sholat ba'diyah isya ngoten enggak. Sayang pisan niku lamun ditinggal ku Bu. Justru lebih hebat ba'diyah isya-nya daripada tarawihnya gitu. Jangan dibalik-balik. Karena ba'diyah isya itu termasuk sunnah muakkadah. Salat sunnah yang sangat dianjurkan ba'diyah isya. Setingkat di bawahnya wajib justru ba'diyah isya tuh. No, jadi lebih hebat ba'diyah isya-nya daripada sholat tarawihnya. Ya meskipun tentu saja dua-duanya bagus gitu. Tapi lamun dikon milih jangan kebalik. Tarawih yang 23 rakaat sama witir itu dilakoni dengan semangat 45, tapi ba'diyah isya sing loro atau mungkin anu sing papat boten dilakoni lah niki le kebalik. Kebalik. Sebab pun apa aja? Sebab wonten keterangan niku 2 rakaat atau 4 rakaat setelah isya itu ka'adlihinna min lailatul qadar. Oh, lamun kula salat ba'diyah isya iku seperti salat di malam Lailatul Qadar, Bu. Nilainya tuh loh luar biasa. Lah niki Sayyid Muhammad memberikan keterangan, ini maksudnya apa? Maksudnya setiap 1 rakaatnya itu dihitung seperti sholat 1000 rakaat 1 rakaatnya. No, kalau 2 berarti 2000 rakaat. Pernah sholat 2000 rakaat, Bu? Boten lah, boro-boro ya Bu ya. Tarawih 23 bae wis lempo, kin maning 2000 rakaat. Loh, itu ba'diyah isya. Nah, maka jangan sampai kebalik-balik. Tarawihnya dilakoni, ba'diyah isya ditinggal. Nah, ini namanya kebalik. Mungkin karena belum tahu ya Bu ya. Nah, kalau sudah tahu, mangga yang semangat ba'diyah isya-nya juga. Karena sayang sekali tuh kalau ditinggal. Seperti sholat di malam Lailatul Qadar. Lah niku mboten pas Ramadan mawon. Nggih setiap hari. Setiap hari ba'diyah isya nilainya seperti itu. Nah, makanya jangan sampai ditinggal. Meneng baik. Pegel aja ku dikit leren dingin sedurunge tarawih leren dingin. 2 rakaate leren. No, padahal justru itu yang nilainya sangat besar. Nah, maka jangan sampai ditinggal. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pagi ini mudah-mudahan waktunya cukup. Saya ingin menjelaskan tentang silaturahim sebenarnya, Bu. Nih, silaturahim sebab niki sampun mendekati lebaran ya, Bu. Ngerasa dosa kata mboten? Ngerasa. Pengene diampura mboten dosae? Pengen. Nah, lamun pengen diapura dosae jare para ulama lo. Ya kulae kudu katah-katah ngapura wong sejen. No. Karena apa? Karena balasan al jaza min jinsil amal. Balasan kita dari Allah Subhanahu wa taala itu disesuaikan dengan amal kita di dunia. Kalau ada orang suka memaafkan kesalahan orang lain, maka dia kelak akan banyak dimaafkan kesalahannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Wal ya'fu wal yasfahu, kata Qur'annya tuh. Wal ya'fu wal yasfahu, ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Hendaklah kalian wahai manusia saling memaafkan, saling berlapang dada. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu lakum. Nah, Gusti Allah negesaken, menusa sampean lo pengen boten dosae kula ampura. Jare Gusti Allah lo.
ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum, bukankah kalian menginginkan Allah itu mengampuni dosa-dosa kalian? Nah, ditanya seperti itu sama Allah. Ini sebenarnya ayat ini asbab nuzulnya adalah kisahnya sahabat Abu Bakar itu sebenarnya. Loh, kayak si kula pernah nyampein nang ya Bu ya? Masih kelingan mboten? Ya mbu je wis lawas. Sahabat Abu Bakar niku Bu, duwe sedulur arane Mistah bin Utsasah. Duwe sedulur arane sinten? Mistah bin Utsasah. Unggal dina Mistah niki dijamin dengan sahabat Abu Bakar, dipai mangan, dipai jajan, dipai pegawaian ibaratnya. Unggal dina-dina. Loh. Disantuni oleh sahabat Abu Bakar. Jadi kerabat. Beberapa riwayat mengatakan sepupunya sahabat Abu Bakar. Jadi wong tuae Mistah sareng tiang sepuhe sahabat Abu Bakar radhiyallahu anhu niku saudara kandung gitu ya. Jadi sepupuan. Nah, berarti sahabat Abu Bakar ku wis baik pisannya Bu ya ning Mistah ya. Baik sekali, menyantuni terus. Suatu hari Mistah ini menyakiti sahabat Abu Bakar, memfitnah Siti Aisyah berselingkuh dengan orang lain gitu. Ini kan tuduhan yang luar biasa berat. Memfitnah gitu ya. Singkat cerita seperti itulah. Lamun kula kok mengkel mboten Bu? Mengkel pisan lah. Wong wis nggal dina-dina disantuni, dibantu, dipai mangan, dipai kerjaan, dipai jajan, malah nyakiti kono. Maka secara naluri manusia, sahabat Abu Bakar itu juga merasa mengkel kono, mengkel. Apalagi yang disakiti Rasulullah. Nah, Siti Aisyah kan istrinya Rasulullah. Nah, dia memfitnah Siti Aisyah berselingkuh dengan orang lain. Itu kan menyakiti Rasulullah. Maka sahabat Abu Bakar tambah-tambah mengkel Rasulullah disakiti kono. Nah, maka sahabat Abu Bakar, beliau tidak membalas keburukan. Artinya beli kayo golon kula wis lah. Bakale tak pentung beli urung ya gini Mistah kin lagdak je wong. Wis tinggal dino tak openi je malah nyakiti isun ya. Tapi sahabat Abu Bakar tidak seperti itu. Beliau hanya berjanji, saya berjanji tidak akan menyantuni Mistah lagi je karena dia menyakiti Rasulullah. Saya tidak akan memberi Mistah santunan, diputus bakalnya santunannya. Ternyata ditegur dengan Gusti Allah loh. Lah turunlah ayat tadi. Loh, mekoten mawon loh salah jejar Gusti Allah loh. Padahal kan boten menyakiti Mistah. Sahabat Abu Bakar hanya ingin memberhentikan kebaikannya, berhenti berbuat baik kepada Mistah karena dia telah menyakiti Abu Bakar, menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ditegur, turunlah ayat ini. Wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Lamun bahasa gampangnya kah? Bahasanya kah? Sahabat Abu Bakar, sampean lo dadai sing lapang. Wis bagen, ampuni Mistah, maafkan dia, berlapang dadalah. Bukankah engkau ingin Allah mengampuni dosa-dosamu? Jare Gusti Allah ilmu koten. Iku ditegur mokoten sahabat Abu Bakar langsung dreg-deg. Ya Allah jengge bala gitu. Tentu saja saya ingin Allah mengampuni dosa-dosa saya. Sahabat Abu Bakar itu orang yang sudah dijamin surga gitu. Nah setelah ditegur begitu akhirnya ya tidak jadi memutus, malah justru beberapa riwayat mengatakan akhirnya dilipat gandakan. Mau sedina dipakai 1.000, dipakai 200.000 loh, sebab ditegur dengan Allah langsung melalui lisannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wis semono disakitane mawon loh, dikongkon ngapura dengan Gusti Allah loh Bu. Nah, apalagi misalnya kita yang mungkin ya disakiti si beli lara-lara nemen ya Bu ya. Tapi sebute lo musuhane ku kededawan. Wonten boten sing wis musuhan tetahunan ngoten nggak? Boten wonten ya Bu ya. Alhamdulillah.
Jangan sampai misalnya mengatakan wis je gitu sih beli harap maaf nang sampai ning endi je? Ning akhirat biasa ya, Bu. Nah, lamun jari Imam Sya'rawi mengatakan, ketika ada orang menyakiti kita, pada hakikatnya dia itu sedang memberikan kepada kita, orang yang menyakiti kita, banyak sekali hadiah, ya Bu. Seneng boten dipai hadiah, Bu. Lamun ibu-ibu dipai emas sekilo, seneng boten. Kesuwun boten sing ningupai loh. Kesuwun. Dipai mobil kesuwun boten. Kesuwun. Dipai duit kesuwun boten. Kesuwun. Padahal mung emas, mung gelang ya Bu, mung yang suatu saat itu bisa hilang, bisa rusak, bisa diambil orang gitu. Bisa nanti diwariskan ke keluarga, artinya tidak dibawa kemana-mana, bahkan tidak dibawa sampai ke akhirat. Manfaatnya sangat terbatas. Itu kita bisa berterima kasih ke orang itu, betul ya Bu ya? Lalu bagaimana dengan orang yang memberi kita hadiah berupa rahmat, ampunan, kasih sayang Allah gitu. Loh, kira-kira saged mboten kesuwun? Temenan dah. Loh. Jadi lamun wonten tiang sing nyakiti kula ka, jari Imam Sya'rawi iku hakikatnya sedang memberikan kita banyak hadiah berupa ampunan Allah, berupa rahmat Allah, berupa kasih sayang Allah gitu. Nah, kalau kita sama orang yang ngasih benda-benda duniawi yang sifatnya sementara nikmatnya, bisa berterima kasih, kenapa kepada orang yang memberikan nikmat yang kekal berupa ampunan, rahmat Allah, kasih sayang Allah, kenapa tidak bisa berterima kasih, minimal beli musuhan, minimal. Loh, seharusnya bisa. Laras mboten, Bu? Siap mboten mboten. Lamun disakiti deng laki yo ngapura laki ye, ngoten enggak? Siap je Pak, tapi aja diniati ya Pak. No, hakikatnya seperti itu, maka ini harus disadari gitu. Kadang karena kita tidak mengerti, akhirnya bermusuhan kededawan, tangga lor tangga kidul musuhan. Padahal nih Bu, kalau misalnya orang itu sampai bermusuhan, sampai memutus silaturahim. Nah, ini saya ingin menjelaskan beberapa efek buruk dari memutus silaturahim gitu ya. Ini saya bacakan supaya lebih jelas. Ada beberapa siksa atau efek buruk lah ya, efek buruk. Keburukan dari orang yang memutus silaturahim. Pertama misalnya, ini harus betul-betul kita perhatikan, jangan sampai kita termasuk ke dalam golongan ini, karena ini sangat-sangat merugikan, Bu. Dan kadang kita nggak kerasa bahwa ternyata kita itu memutus silaturahim gitu. Ya hanya karena hal-hal yang sepele lah. Nah, maka ini harus betul-betul kita sadari bersama gitu ya. Misalnya di sini disebutkan di antara bahaya atau keburukan orang yang memutus silaturahim, bahwa orang yang memutus silaturahim itu kelak dia akan terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang paling berat. Orang yang memutus silaturahim, maka dia akan terputus hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Loh, lamun kula putus hubungan karo di PHK konon Kak, masih bisa melayu ning sajene ya Bu ya.
diputus misalnya diputus dengan si A dengan si fulan, ya masih bisa melayu ning saja nih. Tapi bagaimana seandainya kita itu diputus hubungannya sama Allah Subhanahu wa taala? Wah, itu sudah sangat berat sekali gitu. Misalnya di sini ada hadisnya, waqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, wa yaqulu ta'ala. Nah, ini berarti hadisnya hadis qudsi. Suatu ketika Allah Subhanahu wa taala itu berfirman kepada Ar-Rahim gitu ya. Kepada Rahim, kepada ya bisa dikatakan penyambung silaturahim lah, silaturahim. Berkata, amma tardoina an asilaman wasolaka wa aqta'a man qata'aka. Wahai Rahim, apakah engkau ingin aku menyambung hubungan, kata Allah, menyambung hubungan dengan orang yang menyambung engkau. Nah, berarti kepada orang yang menjaga hubungan silaturahim. Dan memutus, kata Allah, dan memutus hubunganku dengan orang yang memutusmu, memutus silaturahim. Maka kata Rahim, bala, tentu saja ya Allah. Nah, berarti mekoten loh, lamunan kula mutus silaturahim, berarti Gusti Allah bakali mutus hubungan sareng kula. Ya wis, berarti celaka pisan, ngoten, celaka pisan. Nah, wonten malih niki sing perlu disadari oleh banyak orang, karena ini terkait dengan kelompok, bukan hanya satu orang. Misalnya orang yang suka memutus silaturahim itu 1-2 orang. Ternyata keburukannya bukan hanya kepada 1-2 orang itu. Itu bisa merembet ke orang-orang terdekatnya. Oh, ini bahayanya. Makanya dulu sahabat Abu Hurairah kalau lagi ngaji begini nih Bu, Bapak Ibu sekalian, beliau ngomong, wong-wong sing pada musuhan ngadega aja, kon ngadeg. Loh. Kongkon wawuan dingin. Sok je, wawuan dingin. Lamun beli gelem wawuan punten metu bae aja melu pengajian. Loh. Kenapa begitu? Sebab dawuh Kanjeng Nabi, innar rahmata la tangzilu ala qaumin fihim qati'u rahimin. Sesungguhnya rahmat Allah Subhanahu wa taala tidak akan turun kepada satu kaum yang di dalamnya ada orang yang memutus silaturahim. Loh. Makanya ini bahaya sekali. Kita sebagai komunitas harus sadar, lamun weru lah iku jub. Tanggai kula lah musuhan bae karo si fulan misalnya. Berusahalah untuk mendamaikan gitu. Didamaikan, jangan malah dikompor-kompori. Kun si malah dikompori, wah iya jekunu asale dasare je. Wong kanku memang mekonon je, wis bener je jadi wawui. Nah, malah ada dikompor. Ya bakale kena kene. Bakale melu beli angsal rahmat, mboten angsal rahmat. Innar rahmata la tangzilu ala qaumin fihim qati'u rahimin. Sesungguhnya rahmat Allah tidak akan turun pada satu kaum yang di dalamnya ada orang yang memutus silaturahim. Makanya para sahabat itu menghindari orang-orang yang suka memutus silaturahim. Jadi mboten dibaturi parak-parak, ngoten Bu. Lamun wis diwarai wis dinasehati sampun masih beli gelem wawuan je konon kok. Ya wis kulae le mire bae. Lebih baik menghindari orang yang seperti ini karena berbahaya. Bisa berdampak buruk buat kita. Nah, melu kebagian blesake, beli bakal angsal rahmate Gusti Allah. No, apa maning lamun melu ngompori konon kok. Lah niki hati-hati gitu ya, hati-hati jangan sampai kita karena diam saja gitu, diam saja. Minimal kalau kita nggak mampu menasehati, minta tolong orang yang kira-kira wah kayak si lamun wong kan aja bisa nasehati si fulan nih. Mangga berusahalah. Iku pahalanya gede pisan Bu. Pahala kita berusaha memperbaiki hubungan orang itu luar biasa. Bahkan dibolehkan berbohong gitu, dibolehkan.
dalam rangka mendamaikan. Misalnya kok pengen mendamaikan tangga lor karo tangga kidul misal. Akhirnya kulaile selaku wong sing pengen damai nang bobade pripun? Kula tumbas empal gentong misal. Tumbas empal gentong. Terus dikirim ning tangga lor. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Niki Kang jempal gentong saking tangga kidul. Lo ngomongnya mau koten. Iki Kang jempal gentong saking tangga kidul, padahal si tuku dewek. Dalam rangka apa? Supaya orang ini nih hatinya melunak aja tangga kidulnya kula aku tumben temennya aja. Ngupai-ngupaian. Nah mudah-mudahan hatinya tersentuh. Wis, toli kikie tuku maning. Apa maning tuku ibu? Bakso apa? Bakso sih. Iya. Tongseng misalnya. Nah, tuku tongseng, asalnya tangga kidule ki senengnya tongseng. Akhirnya kula tuku tongseng, mertamu maning ning tangga kidul, wingi tangga lor, kin tangga kidul mertamu. Nah, punten Kang, iki je tongseng enak pisan, seng tangga lor. No, padahal kula tuku dewek dalam rangka mendamaikan. Nah, akhirnya ternyata bisa damai lama-lama lah. Itu pahalanya luar biasa. Loh, nggak apa-apa berbohong dalam rangka mendamaikan, jangan malah ngompori. Loh, itu dibolehkan gitu ya. Karena itu pahalanya luar biasa. Bahkan jare Kanjeng Nabi niku ala ukhbirukum bi afdola minas sholati wa shaumi wa zakat gitu ya. Para sahabat ditanya sama Rasulullah, wahai para sahabat, pengen weru beli je amalan sing lu hebat daripada sholat sunnah, daripada sedekah sunnah, daripada puasa sunnah. Nah, apa itu ya Rasulullah? Maka jawab Rasulullah, sholahu dzatal bain, mendamaikan dua orang yang sedang bermusuhan. No. Itu luar biasa. Jadi jangan sampai diam saja. Kalau ada kita tahu nih kayaknya si A sama si B sedang tidak baik-baik saja gitu tuh. Nah, maka didamaikan. Itu yang kedua tadi ya. Innar rahmata la tangzilu ala qaumin fihim qati'ur rahimin. Rahmat Allah tidak akan turun kepada satu kaum yang di dalamnya ada orang yang memutus silaturahim. Nah, ini waktunya nggak cukup nih, 5 menit lagi. Yang ketiga ini keburukan orang yang memutus silaturahim. Wa qati'ur rahimi amaluhu mardudun. Wa qati'ur rahimi amaluhu mardudun. Orang yang suka memutus silaturahim amale lo mboten ditampi dening Gusti Allah. Adi lamun kula salat misalnya puasa, ibadah-ibadah yang lain, tapi kulae suka memutus silaturahim, beli sok wawuan ya. Karo tangga baturku, iku mboten ditampi ibadahnya lo bu. Naudzubillah gitu, jangan sampai. No, amaluhu mardudun, fala yaqbalullah lahu amalan. Gusti Allah beli bakal nampi amale tiang sing gawene mutus silaturahim, sing gawene musuhan gampangnya lah. Musuhan sing kededawan bakal ditampi lamun sampun berbaikan, berdamai. Nah, tapi lamun musuhan bae beli bakal ditampi. Yang keempat, waqati'ur rahimi tu'ajjalu lahu uqubatuhu fid dunya wa dzalika ka'uquqil walidain. Orang yang memutus silaturahim itu double, hukumannya double. Pertama, di dunia akan mendapatkan hukuman ma'a ma yaddakhiru lahu fil akhirah,
juga ketika di akhirat dihukum juga, disiksa juga. Ruginya double. Di dunia mendapat siksa dari Allah, wis mokoten ning akhirate disiksa. Padahal lamun tiang sing dosae sanes mutus silaturahim niku lamun sampun angsal musibah, angsal cobaan saking Gusti Allah niku bisa ngapura dosa. Bisa ngapura dosa. Tapi dosa karena memutus silaturahim mboten saged terhapus niku lho. Lamun mboten berdamai. Sampai meninggalnya kah masih musuhan ya konon. Lah tiang sing musuhi niki le sing bakale ning dunya yo angsal siksa, ning akhirate angsal siksa. Padahal lamun dosa sanese ka, lamun kula angsal musibahku berarti bisa ngapus dosa. Tapi lamun dosa sebab musuhan, sebab memutus silaturahim, mboten saged terhapus kalau dia tidak berdamai. Nah, maka double niku, double. Paham nggih, Bu? Insya Allah. Nah, maka ayo gitu, mumpung momennya lagi bulan puasa, udah mau lebaran. Dari sekarang nyiapin hatinya tuh, dari sekarang. Kalau masih ada mungkin masih ada, ya Allah je, masih durung ikhlas je ning wong kano sing nyakiti isun ya konon kok. Sing kelingan mau ka bahwa orang yang menyakiti kita itu bisa mendatangkan rahmat Allah, mendatangkan ampunan Allah. Nah, supaya hati kita legowo. Kalau sudah begitu, mudah-mudahan meskipun dosa kita banyak, ya tadi diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala tuhibbuna ayaghfirallahu lakum. Sampun nggih? Sudah jam 6. Biasanya kan pragat ya Bu ya, jam 6 ya. Wonten sing tanglet-tanglet mboten? Sederenge ditutup. Bapak-bapak nggih mangga. Zakat nopo niku Bu? Fitrah apa zakat mal? Zakat mal. Nah, ini yang seringkali mungkin belum banyak dipahami gitu ya. Zakat mal itu waktunya tidak terbatas. Boleh kapan saja, tidak harus ketika Ramadan. Karena apa? Karena zakat mal itu ngitungnya adalah haulnya gitu ya. Misalnya kita punya uang 100 juta misalnya. Nah, sudah kena nisab kan itu ya. Sudah kena nisab wajib zakat mal. Punya uang 100 juta bulan Muharram misalnya. Lalu sampai Muharram tahun depan itu masih uangnya. Nah, masih tersimpan di rekening. Berarti dia sudah berputar setahun. Nisabnya kena, haulnya kena di bulan Muharram. Ya sudah, tunaikan itu di bulan Muharram. Jangan nunggu bulan puasa. Gitu. Loh, itu kalau zakat mal, zakat harta ya. Jadi jangan nunggu bulan puasa. Nah, kita biasanya nunggu bulan puasa hampir gampang ngeling-ngelingan ya Bu ya. Tahun kian wis zakat mal, berarti tahun arep zakat mal maning ya konon asalnya duitnya masih butuh. Mboten pun apa, tapi harus dipahami bahwa zakat mal itu tidak terbatas waktunya. Jadi kapan saja silakan. Bahkan ada yang namanya zakat profesi kan sekarang itu ditunaikan begitu menerima gaji misalnya. Nah, jadi tidak terbatas, boleh Bu. Mau sekarang, mau besok, mau nanti, kalau itu sudah nisab. Nah, sudah nisab aja. Jangan nunggu haul kalau bisa sih, lebih baik. Maksudnya nggak harus nunggu setahun gitu tuh, supaya lebih aman gitu. Misalnya saya dapat rezeki nih 100 juta misalnya, berarti kan sudah kena nisabnya tuh. Nggak apa-apa lah, nggak nunggu setahun saya keluarin zakatnya, itu nggak apa-apa, boleh. Tapi belum wajib gitu, artinya belum wajib tuh ya mau dikeluarin saat itu juga silakan,
nunggu setahun nanti juga boleh gitu. Nah, kalau sudah setahun wajib. Tapi kalau baru menerima belum wajib. Tapi kalau ditunaikan tidak apa-apa. Kalau sudah ditunaikan berarti tidak harus menunaikan lagi. Karena sudah dikeluarkan zakatnya. Nah, itu zakat mal, Ibu ya. Kalau zakat mal boleh. Nah, kalau zakat fitrah, zakat beras, bahan pokok, memang ada ketentuannya gitu. Jangan sampai melewati lebaran gitu ya. Sebelum sholat Id gitu harus ditunaikan. Ada yang mengatakan sebelum selesai, maksudnya kalau masih 1 Syawal aja masih boleh, ada yang seperti itu. Tapi lebih baik berhati-hati, ditunaikanlah malamnya aja lah, biar selamat gitu. Malam lebaran zakat fitrahnya dikeluarin. Nah, ada juga yang membolehkan sekarang nih zakat fitrah aja, itu ada yang membolehkan gitu. Nah, itu zakat. Jadi kalau zakat mal boleh ditunaikan kapan saja kalau sudah haul, kalau sudah wajib tuh harus segera ditunaikan. Nah, tapi tidak harus haul, cukup kena nisab misalnya, ya sudah langsung ditunaikan, ya sudah cukup, berarti sudah aman. Mau katakan nggak Bu? Nah, jadi boleh ditunaikan kapan saja boleh, ketika baru menerima boleh, menunggu haul 1 tahun juga boleh. Jadi ngitungnya jangan menghitung lebaran, kalau nerimanya jauh sebelum itu ya harus ditunaikan segera gitu. Apakah sudah cukup? Wonten malih? Sampun. Mau ku wonten sing tanglet, kula ku wonten titipan pertanyaan satunggal malih ya Bu ya. Tentang sholat. Tentang sholat kang kepripun ya lamunan sholat berjamaah. Terus imameniku kelalen. Benere tasyahud awal niku ya. Benere tasyahud awal imameniku ngadeg. No. Benere tasyahud awal imame sampun ngadeg. Iki kula makmum kepripun. Sampun subhanallah tapi beli mudun je imame. Pripun Bu? Ayo. Ikut imam. Betul. Kalau imamnya sudah keburu berdiri, tidak apa-apa, ikut imam saja kitanya tuh. Jangan itu sih subhanallah bayantem ngendani imam balik maning. Karena apa? Karena tasyahud awal meskipun itu sunnah muakkad itu bukan rukun sholat gitu ya. Jadi boleh ditinggalkan kalau lupa. Boleh gitu ditinggalkan. Nah, sementara berdirinya imam naik itu rukun. Jadi imamnya sudah paham bahwa kalau saya duduk lagi justru nggak boleh karena saya sudah berdiri gitu. Dan tasahud itu sunnah muakkad saja gitu. Nah, makanya boleh ditinggalkan kalau lupa tuh. Jadi makmumnya juga harus pinter. Jangan nunggu imam duduk diem aja. Sampai akhirnya wis lah aja batal nang bae aja sembayang dewek lah. Ikut imam berdiri nggak apa-apa. Nah, lalu ada 2 pertanyaannya. Yang satunya bagaimana kalau imamnya lebih? Nih, kalau tadi kan ikut imam berdiri. Ternyata kelalen maning gunku. Bener tahiyat akhir je ngadeg maning. No. Berarti 5 rakaat ini tuh. Makmumnya subhanallah maning ya. Imame beli mudun. Nah, makmumnya pripun niku? Ayo. Pertanyaan jadi niki lho. Pripun, Pak? Ikut maning. Nah, begini. Kalau itu rakaat kelima dan makmum yakin ini nih rakaat kelima, harusnya jangan berdiri, harusnya tahiyat gitu ya, tahiyat akhir.
Kalau makmum yakin bahwa seharusnya itu tahiyat akhir, tapi imamnya lupa. Imam di pendirian imam ini nih ya rakaat terakhir gitu, maka saya harus berdiri. Nah, posisi demikian, maka bagi makmum yang yakin bahwa ini adalah seharusnya tahiyat, jangan ikut imam. Nih. Karena kalau dia ikut imam berarti dia menambah rakaat 5. Sementara imam nggak sadar, kalau imam sih lupa, nggak apa-apa, imamnya lupa. Imamnya lupa bahwa ini adalah rakaat kelima tuh. Dia yakinnya ini baru 4, ini rakaat terakhir, makanya saya berdiri lagi. Nah, jadi yang salah adalah orang yang yakin bahwa itu harusnya tahiyat akhir tapi ikut imam, ini yang salah. Tapi kalau makmumnya sendiri lupa, kayaknya sih bener imam je. Ya mangga. Ya, saya yakinnya imam nih baru 4, ya naik 4. No, jadi tidak ada yang salah kalau sama-sama lupa, gitu tuh. Yang salah adalah orang yang dia sudah yakin ini adalah rakaat terakhir, tapi malah melu imam sing salah, nah niku salah. No, karena imamnya benar-benar lupa. Nah, imam salah juga kalau yakin itu 5 kok nggak duduk lagi. Nih imam boleh duduk lagi ketika diingatkan, ketika dia sadar. Misalnya makmum subhanallah lah, terus dia sadar, iya ya, kula ku jaya luwi. Nah, imam duduk, nggak apa-apa meskipun sudah berdiri. Karena dia yakin bahwa ini adalah rakaat kelima, saya tadi lupa, ya sudah. Duduk, nggak apa-apa, duduk tahiyat akhir imamnya. Tapi kalau imam yakin ini saya baru 4 je, makmum ku priben sih je. Ya silakan imam diteruskan, kulain dodok bae nonggoni kan, nonggoni imam tahiyat. Nah, begitu. Jadi jangan menyalahkan imam karena kita belum tahu keyakinan imam apa. Kalau imamnya yakinnya itu baru 4, ya nggak salah imamnya, wong yakinnya 4. Maka lalu sujud sahwi gitu ya. Imam boleh sujud sahwi. Nah, kalau imamnya sujud sahwi ikut nggak? Ikut. Kalau sujud sahwi ikut. Meskipun kita sudah benar 4, tapi kalau imam sujud sahwi dianjurkan ikut sujud sahwi. Meskipun kita tuh yakin saya benar, nggak ada yang salah gitu. Tapi ikutlah sujud sahwi. Paham ya Bu ya? Jadi kalau tasyahud yang ditinggalkan ikut imam, nggak apa-apa. Tapi kalau tahiyat akhir yang salah naik lagi, nah kalau kita yakin imam nih salah, ya silakan duduk, jangan ditambah. Kalau kita yakin lalu ditambah sendiri justru kita salah gitu. Nah, sudah biarin aja imamnya berdiri, kita tunggu gitu. Tunggu sampai selesai. Oke, sampun nggih. Nah, jadi seperti itu. Itu tentang salat ya. Wallahu a'lamu bissawab. Kita tutup dulu dengan wal asri ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wan najata minan nari wal afwa indal hisab. Allahumma ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Allahumma ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman
ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم waladdallin. Pangapunten ingkang katang ya Bapak Ibu sekalian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamu alaikum